Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, ala kulli nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Alim ya Muallim Ibrahim allimna wa ya Mufahim Sulaiman fahimna. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Syukur alhamdulillah kula saha panjenengan sami tasih saged pinanggihan shalawat salam muga tetep katur dhateng ngarsa dalem Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur nglajengaken matan hadis ingkang kaping 17. Matan hadis ingkang kaping 17 niki wonten kalih nggih. Wonten kalih niki saling berhubungan. Pembahasannya sama. Saling terkorelasi. Cuman beda perawi. Isinya sama. Kita bahas matan yang pertama dulu. Untuk matan yang kedua insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawas bin Sim'an saking Nawas bin Sim'an al-Ansori. Niki kunyahe Al-Ansori Al-Kilabi wonten sing ngarane nggih Asy-Syammi, tapi yang masyhur Al-Ansori kalih Al-Kilabi. Qala matur sapa An-Nawas bin Sim'an, sa'altu takon ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri saking birri. Niki pun bolak-balik nggih maknane birri. Anil birri saking kebagusan wal itsmi lan dosa. Jadi An-Nawas bin Sim'an ini mendatangi Nabi kemudian bertanya anil birri wal itsmi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sing diarani al birru geniku husnul khuluq, api-apike akhlak. Nek ndamel hasan niku sampun kula jelasaken pun bolak-balik. Kebaikan jika diistilahkan dengan hasan niku ya napa sih? Sampun bolak-balik. Sing jenenge kebagusan albirru niku husnul khuluq, akhlak sing sae. Wal itsmu lan utawi dosa iku mahaka ma apa-apa ma barang haka kang gojak-gajek gumrenjet. Gojak-gajek niku molah malih adanya benturan, adanya kebimbangan, kegelisahan. Fi sadrika sak jeroning dodo ira. Ini di dalam matan hadis yang lain ada juga yang pakai istilah mboten fi sadrika tapi fi nafsika.
kuwatah riwayate kuwatah. Wa karihta lan gedhing ira ayatoli ayen to ningali yen to mlethek yen to ketok alaihi ing atase ma annasa ing menungso sing diarani dosa yaiku apa-apa sing garai ati gak enak dodo gak enak molah mali rasane gak enak nalika konangan wong liya. Kira-kira tahun 2018 saya pernah bikin modul Darul Arqam. Saya bikin tema psikoreligion. Bagaimana psikologi keagamaan seseorang. Salah satu tema yang saya angkat itu saya nukilkan dari hadis ini. Kenapa jadi favorit? Karena hadis ini membuka cara pandang kita terhadap saintifik, perkembangan teknologi di dunia modern. Yang pada umumnya hadis ini banyak dicerna orang hanya tentang etik dan moral, karena bicara soal akhlak. Tetapi interpretasinya cukup luas sekali cakupannya. Sangat luas sekali. Masuk dalam syarah. An-Nawas bin Sim'an al-Ansori, iki yang Ansor. Al-Itsmu jenenge Nawas niku Nawas bin Sim'an al-Kilabi. Itu kunyah lainnya yang juga masyhur disebut Al-Kilabi, Sim'an Al-Kilabi. Nawas bin Sim'an bin Khalid bin Abdullah bin Amru bin Qurti bin Abdullah bin Abi Bakrin bin Kilab bin Rabi'ah bin Amir bin So'so'ah. Makane niki napa nasabnya beliau juga disebut dengan Al-Amiri, kunyah yang lain. Lah hubungannya alaqatur rawi, hubungannya dengan Nabi, kedekatannya itu. Nah, tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ammatuhu wa hiya kalabiyah. Bebekne Sim'an niki dari jalur ayah niku nate disimah kali Kanjeng Nabi. Ojek bolo kali Kanjeng Nabi, kita sik bolo. Wafatnya beliau ada yang mengatakan di tahun 50 Hijriah, ada yang mengatakan di tahun 41 Hijriah. Beliau dari Syam. Salah satu sahabat yang juga menghimpun hadis-hadis Nabi. Beliau menghimpun sebanyak 17 hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu sebanyak 3 hadis. Salah satunya ya hadis ini mengenai akhlak, yang kedua membahas masalah fadhailnya membaca surat Al-Baqarah sama Ali Imran, yang ketiga hadis yang menerangkan tentang Dajjal. Itu 3 hadis yang diriwayatkan dari beliau yang diambil oleh Imam Muslim. Nah, salah suwijine dinten beliau itu tanglet datang Kanjeng Nabi soal 2 perkara itu tadi. 2 perkara mengenai kebaikan dan dosa. Anil birri wal itsmi. Imam Nawawi rahimahullah jelasaken mengenai albir,
Albir bukan dalam artian takrif lugawi yang disampaikan oleh Imam Nawawi, tetapi sudah pada taraf pengistilahan secara syar'i. Qalal ulama, yang dikatakan, yang dikutip oleh Imam Nawawi, qalal ulama albirru yakunu bima'na as-silah wa bima'na lutfi wal mabarra wa husnis suhbah wal isyrati wa bima'na ta'ah wa hadhil umur hiya majami'u husnil khuluq. Para ulama niku njelasaken bahwa albir, yang namanya albir itu diasosiasikan dalam pengertian asilah, pertalian, persambungan. Niki makna luasnya lho nggih, mboten takrif balaghahnya. Makna luasnya, hubungan makna istilahnya. Bermakna kelembutan, kepatuhan, persahabatan, pergaulan yang baik, dan bermakna ketaatan. Semua ini terhimpun dalam makna husnul khuluq. Jadi maknanya sangat luas sekali. Sedangkan al-ithmu miturut Ibnu Katsir, beliau mengutip dari Ibnu Jarir, yang namanya al-ithmu gini ku tarku ma amarallahu bi fi'li. Sing jenenge al-ithmu dosa niku meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan. Artinya meninggalkan perintah Allah, meninggalkan perintah Allah. Al-ithm niku istilah lain dalam bahasa Arabnya al-ithmun, adzanbun, al-fujur. Napa malih? Napa malih? Al-wizra. Kuwata. Persepadanan katanya. Nah, pendekatan pengertian dosa yang pertama itu tadi sesuatu hal yang kita tinggalkan, dan itu yang kita tinggalkan itu dari perintah Allah, itu jenenge dosa. Pendekatan yang kedua miturut Imam Ali Al-Jurjani, al-ithmu ma yajibu taharrur minhu syar'an wa tab'an. Sing jenenge dosa yaiku apa-apa sing mesti bukan diluruskan sebenarnya. Tahrir itu dibebaskan. Makanya ono istilah Hizbut Tahrir, dibebaskan. Hizbut Tahrir. Saiki ya bebas temen, akhirnya buyar temen. Di Indonesia ya. Akhirnya padha delusup nang Muhammadiyah saya. Makanya atos-atos ya, kesusupan Salafi, kesusupan Wahabi, atos-atos Jamaah Muhammadiyah. Ideologi kita jelas berbeda, bukan seperti mereka. Akeh wong Muhammadiyah sing wis kesusupan paham-paham seperti itu. Makanya napa wonten gerakan Musa? Riset terbaru itu adanya gerakan Musa, Muhammadiyah Salafi. Awas, hati-hati nih. Ya. Ideologinya beda, sudah, nggih. Ideologi kebangsaan maksudnya nggih. Muhammadiyah itu serta-merta menerima ideologi nasionalisme. Mereka tidak menerima, gak percaya mbek Pancasila. Karo sejarah, padahal sing nyusun 5 sila itu juga para ulama-ulama kita. Ulama-ulama Muhammadiyah juga banyak ikut andil.
Bagaimana toleransi beragama pun dipikir kali ulama biyen kunan. Adanya ketuhanan yang Maha Esa. Kan aslinya kan boten niku nggih ya. Boten ketuhanan yang Maha Esa asas pertama, ya. Tetapi karena keluhuran budi dan ketinggian ilmu ulama-ulama dahulu yang juga mementingkan, memperhatikan toleransi beragama sehingga dibikin sefleksibel itu. Ngono sing ana mawon sing boten purun niku. Padahal biyen Kanjeng Nabi nalika nang Madinah ana wong Majusi yo gak tau diusir, wong Majusi, wong Yahudi yo gak tau diusir, itu kemajemukan, kebinekaan. Lah, untuk itu sangat tepat sekali Muhammadiyah di dalam prinsip dasar ideologinya. Sudah sangat tepat sekali. Makanya pun ragu pun kalau Muhammadiyah. Al-itsmu ma yajibu taharrur minhu syar'an wa tab'an. Dosa adalah apa-apa yang mesti diluruskan, dibebaskan, baik menurut syariat dan tabiat. Artine sesuatu yang perlu dihilangkan, dibebaskan dari hukum syariat ancene wis bener-bener menyimpang, sesuatu yang menyelisih tabiat manusia dan syariat agama, sesuatu yang mesti dijauhkan, menyimpang. Itu tadi pendekatan pemahaman mengenai istilah al-bir wal itsm. Pada hakikatnya hadis ini ketika membahas al-bir wal itsm itu dengan sendirinya dijelaskan oleh teks hadis berikutnya. Ngene-ngene iki ngaji paling ejo niku ngeten. Wonten istilah dalam hadis maupun ayat mantun ngoten dijelasno dhewe ambek hadis niku paling enak wis kang goleki maning awak dhewe. Makane ana ayat ditafsiri ambek dijelasno ambek ayat berikutnya itu tafsir bil ayat. Kalau hadis itu syarah bil hadis dengan teks berikutnya sendiri. Contohnya nek Quran iku al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Tafsirane tutuke ayat nah niku pun tafsirane, niku pun penjelasane, niku tafsir bil ayat. Hadis niki rupane nggih ngoten. Dijelaskan sendiri oleh Nabi. Al-birru itu apa? Jadi kalau ada tipologi yang seperti ini, kita kedepankan dulu apa yang dijelaskan oleh Nabi, baru mengambil makalah dari ulama. Ngoten nggih cetha nggih. Al-birru husnul khuluq dijelaskan kalau Nabi ini ngoten. Sing jenenge bir niku api-apike akhlak. Ini jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna al-bir, sekaligus ini menjadi definisi menurut syariat. Syekh Ismail Al-Ansori rahimahullah menjelaskan tentang arti husnul khuluq. Nah, niki baru sing kena disarohi. Soalnya mboten dijelasaken kali Kanjeng Nabi. Wa wa min khisalit taqwa allati la tatimmu taqwa illa bih. Sing jenenge husnul khuluq miturut Syekh Ismail Al-Ansori yaitu salah satu poin yang sangat berdekatan bahkan menyusun yang namanya istilah takwa. Susunannya takwa itu salah satunya adalah husnul khuluq.
salah satu bagian penting dalam takwa itu adalah husnul khuluq. Yang takwa, kalimat takwa itu tidak akan sempurna, istilah takwa itu tidak akan sempurna ketika hal ini menghilang. Jadi husnul khuluq itu adalah bagian dari takwa. Takwa gak bakal jangkep la tatimu illa bih. Lamun gak ono sing jenenge husnul khuluq. Makane jamaah Masjid At-Taqwa niku pun identik kali husnul khuluq, akhlake api. Pembahasan mengenai takwa itu bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tetapi hubungan kita dengan manusia. Terus miturut Ibnu Umar, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajul minal ansari fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qala. Kanjeng Nabi niku ditekani salah satu rajul dari golongan Ansor, terus ngucap, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal, tiang mukmin sing afdal niku ya napa sih Kanjeng Nabi? Lho dijawab kali Kanjeng Nabi, ahsanuhum khuluqon. Wong mukmin sing paling apik, sing paling afdal, afdal niku luweh kelebihan kanugrahan. Artinya ngeten, mukmin sing paling turah-turah, mukmin sing paling wah, sing paling istimewa niku sing nggadahi akhlak sing sae. Ahsanuhum khuluqon. Ngoten. Nah, itu pun menjadi hal yang penting. Husnul khuluq itu menjadi hal yang penting yang terhubung dengan pembahasan iman, bukan hanya takwa. Ngoten. Terus pemahaman yang kedua yang diterangkan oleh Nabi mengenai al-itsm. Al-itsm niku nggih dijelasaken kali Nabi, mahaka fi sadrika. Sing diarani dosa iku apa-apa sing gojag-gajeg fi sadrika. Sak jeroning dada ira. Haka itu mboten namung gojag-gajeg, mboten namung sesuatu yang berbolak-balik. Makanya iftakka yahtakku itu maknanya pergesekan, perbenturan, kontak, perlawanan, perseteruan. Kalau dalam dunia filsafat itu ada dua term yang penting. Ada hati yang berpikir dan ada akal yang merasakan. Dalam konteks ini, hadis ini, sampai nanti enggak merasakan gejolak hati ketika sedang melakukan sesuatu, pertentangan hati. Kirangan apa niku sebabe kirangan apa padahal awak dhewe iki ya mek siji tapi kaya sing ngrasakno iku ana loro. Yang berkecamuk itu ada dua orang yang sedang melakukan dialek. Iki iya apa gak ya? Bener apa gak ya? Oh iya ae wis bener iku wis lakonono. Oh gak ojo kaya ana wong loro. Ada dialog secara khusus dalam hati kita. Ada banyak pertarungan, pertentangan, persinggungan di dalam hati kita. Itu namanya hati yang sedang berpikir. Itu dalam konsep filsafat. Itu luasnya hati kita. Jadi haka itu bukan hanya berbolak-balik tetapi pergesekan. Sing diarani dosa iku apa-apa sing nggarwu ndelang jero ati.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menjelaskan dalam hadis terkait mengenai dosa, ya. Terkait mengenai dosa. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallah. Ini di dalam surah Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini sambungan pemahaman hadisnya nggih dengan hadis Nabi yang lain. Jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ditorehkan di dalam hatinya satu noda hitam. Nuktatun, nokta hitam. Nokta itu kok bahasa Arab. Nuktatun. Nalikane wong gawe dosa, atine iku ditul ireng, tul ireng siji, mending nglakoni maneng tul ireng maneng, mending nglakoni maneng tul maneng. Ngoten. Seandainya dia meninggalkan dosa itu, beristighfar dan bertaubat, niscaya noda itu akan dihapus. Tapi jika dia kembali berbuat dosa, niscaya noda-noda itu akan semakin bertambah hingga menghitamkan semua hatinya. Tadi terus saya gak tahu istighfar, ya bek suwe-suwe tul bek ireng kabeh. Itulah penutup yang difirmankan oleh Allah. Kalabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Dosa iku nggarai napa? Menimbulkan satu tanda hitam. Nek dijarno suwe-suwe cara wong Jawa ku ngapal, mati rasa. Mangkane wong sing wis mati rasa dodoe ngapal, dudu ngapal-ngapal kandel kulit ngapal ngoten, dodo niku nggih wonten ngapal. Nalikane mboten di istighfari. Nek wis ngapal mati gak. Nek wis mati gak konek nglakoni dosa mboten izin. Mahaka niku wis pun boten wonten nek wis ngapal. Mahaka fisodrika. Wis gadek ngoten wisan, notifikasinya sudah hilang. Wis gadek isin-isinan gadek molak-malik maneh hati. Dalam? Nggih, wis matek-tek punan. Ngapal terlalu banyak nokta hitam. Saya lanjutkan. Bahkan itu dalam Mutaffifin, ketika hati kita tertutup, nanti itu efek dan dampaknya di ayat 16. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Nanti kita itu dapat hijab dari Allah, nek atine terus ngapal, dihijab gak bakal ketemu wajah kali pangeran. Dampaknya sampai segitu. Nah, poin penting yang perlu saya garis bawahi dalam konteks hadis ini secara luas nih, yang semoga membuka cakrawala berpikir kita. Kenapa saya kula demen kali hadis niki napa? Karena membuka cara pandang kita tentang saintifik. Dunia psikologi, khususnya tentang notif-notif yang ada di dalam diri manusia secara alamiah. Uang iku ketok ngelakoni dosa. Niku wonten ciri ini lho derek. Estu wonten ciri ini. Siji gak anteng, gerak-gerik tubuhnya itu sudah bisa terbaca dan lain sebagainya. Bahkan tahun 1921 John Larson dari California
itu menemukan satu alat yang namanya lie detector, alat tes kebohongan, yang sekarang dibuat oleh tim forensik di dunia kepolisian. Kasus Vina, kasus Sambo, kalau ingin damel lie detector KB itu baru ditemukan tahun 1921. Hadis niki sudah bisa menebak semua hal itu 1400 tahun yang lalu. Fisiognomi baru ditemukan abad ke-19. Bagaimana face reading, membaca pola manusia, iki wong apik ta wong elek, iku di abad ke-19. Hadis ini sudah berbicara hal itu 1400 tahun yang lalu. Di pola kultur Jawa abad ke-8, abad ke-7 sudah ditemukan, sudah banyak ditulis dalam serat-serat Jawa itu yang namanya ilmu titen. Miteni wong, saya bawa kitabnya. Tuh, betal jemur ada makna, ini ada makna. Ini cetakan ke-38 di tahun 78. Sebelumnya di tahun 1912. Jawa wis duwe sing jenenge iki. Islam duwe 1400 tahun sadurunge ilmu titen iki. Napa gak bangga awak dhewe? Ngaji niku mboten bab remeh, tapi membuka cakrawala desain-desain modern yang membangun konsep dan cara pandang kita lebih luas. Wa karihta ayat toli'a alaihin nas, dosa niku mesti awak dhewe gak seneng nek ketok wong liya, gak kena ditutup-tutupi. Cak mang susuk piro? Susuke 5.000 tapi ngomong 3.000, mesti gak enak. Gak enak, nang ati gak enak. Pertarungan batin ya. Pun sampai samonten kita lanjutkan di matan hadis yang kedua di pertemuan selanjutnya. Kirang langkungnya nyuwun pangapunten, kita tutup kafara majelis. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.